Teman-teman sekalian, banyak dari kita percaya bahwa kehadiran Belanda secara definitif di Kepulauan Solor terjadi di tahun 1581, di mana pada saat itu terjadi pertemuan di Dili Timor Leste tanggal 7 Desember 1851 yang berujung pada kesepakatan untuk Belanda mengambil alih Wure di Adonara dan Larantuka di Flores sebagai jaminan atas pinjaman sebesar 800.000 gulden kepada penguasa Portugis di Timor. Bendera Belanda sendiri dikibarkan pertama kali tanggal 16 Desember 1851 di Larantuka. Semenjak hari itu, Belanda telah bercokol di Kepulauan Solor hingga kemerdekaan Indonesia. Namun dalam video saya kali ini, saya mau bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi setahun sebelum peristiwa pertemuan di antara Belanda dan Portugis di Dili, yaitu pada tahun 1850, di mana ketika itu terjadi pembunuhan Raja Adonara yang menyebabkan putranya yang bernama Pela meminta bantuan tentara kolonial Belanda untuk memperkuat keberadaan kerajaan Adonara tersebut dari kemelut politik di Kepulauan Solor pada waktu itu. Kisah yang saya sampaikan di dalam video ini berasal dari tulisan seorang profesor dari Oxford University bernama R.H. Barnes yang terbit di Jurnal Masyarakat Indonesia terbitan LIPI jilid 31 nomor 1 tahun 2005 dengan judul The Murder of Sengaji Begu, A Turning Point in Dutch Involvement in the Solor Archipelago. Sebelum kita menyaksikan atau mendengar video lebih lanjut, tonton dulu yang satu ini. Teman-teman, jikalau Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. 1, 2, 3. Sengaji Begu adalah raja kerajaan Adonara yang berkuasa di sekitar tahun 1850-an. Oleh para penulis barat, Sengaji Begu ini digambarkan sebagai pribadi yang disegani dan dihormati. Salah seorang cucu dari Sengaji Begu adalah Arakiang Kamba, seorang raja Adonara yang terkenal dan disegani. Sengaji Begu dibunuh pada hari Minggu tanggal 28 Juli 1850 di kampung Adonara. Pada saat dia dibunuh, dia sedang membuat gagang alat parut kelapa. Hari itu adalah hari pasar di sebuah kampung bernama Aran, dan hampir semua orang pergi ke pasar. Hanya Raja Begu dan beberapa orang tinggal di kampungnya. Secara tanpa diharapkan, beberapa orang dari kampung Lewohoko muncul dan membunuh Raja Begu, kemudian mereka menghilang. Menurut sejumlah sumber, penyebab kematian Sengaji Begu adalah karena Sengaji Begu meminta seorang perempuan yang adalah istri dari Penoko untuk mencuci rambut Sengaji Begu. Meskipun Sengaji Begu tidak memperkosa perempuan ini, tetapi Penoko terlanjur menaruh dendam terhadap Sengaji Begu. Penoko sendiri adalah kerabat dekat Sengaji Begu dari garis keturunan ibu. Penoko berasal dari suku Lama Takung yang tinggal di kampung Adonara. Suku Lama Takung sendiri dahulunya adalah satu di antara beberapa tuan tanah kampung Adonara yang posisinya kian hari kian tergerus oleh keluarga Raja Adonara. Saking terjepitnya posisi suku Lama Takung ini hingga memaksa mereka untuk pindah ke kampung sebelah yang bernama Wewit. Namun dari satu sumber lain diceritakan bahwa Sengaji Begu dibunuh oleh seorang dari kampung Wewit bernama Soko Sabon Aman karena Sengaji Begu telah memperkosa saudarinya yang bernama Benga. Setelah kematian Sengaji Begu, putra Sengaji Begu yang bernama Pela kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk membantu memperkuat kerajaan Adonara dalam berhadapan dengan beberapa kelompok dari wilayah Demon.
Pelang kemudian menandatangani beberapa komitmen yang akan mengikat dirinya dan raja-raja sesudahnya terhadap posisi Belanda di kerajaan Adonara tersebut. Dalam versi yang lain diceritakan bahwa Kapitan Adonara yang bernama Sarabiti Kotak segera menggelar pertemuan dengan para tetua adat Adonara setelah kematian Sengaji Begu. Mereka pun sepakat membalas kematian Raja Begu. Dalam pertemuan tersebut, beberapa orang mengusulkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang Werang. Yang lain ingin meminta bantuan kepada orang-orang Boleng. Namun tidak ditemukan kata sepakat. Pada akhirnya ditemukan kesepakatan untuk meminta bantuan kepada Raja Kalikur di Kedang yang bernama Sarabiti Lawe. Sarabiti Lawe kemudian datang ke kampung Adonara dan bertemu dengan Sarabiti Kotak beserta semua tetua adat dan pemuka suku. Lalu mereka sepakat untuk membalaskan kematian Sengaji Begu. Kemudian Sarabiti Lawe kembali ke Kalikur, di mana orang ini melakukan pertemuan dengan para pemuka dan tentara di sana. Mereka juga setuju untuk membalaskan kematian Sengaji Begu. Beberapa utusan beserta Sarabiti Lawe kemudian berangkat dengan perahu ke Alor Kecil. Dari Alor Kecil, orang-orang ini meminta bantuan seorang vetor di timur untuk menjadi penunjuk jalan dan bersama-sama mereka pergi ke daerah Amphoang di pantai utara timur untuk bertemu dengan pemimpin Amphoang dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Pemimpin Amphoang menerima permintaan tersebut dan berjanji bahwa dalam waktu 1 minggu mereka akan bertolak dari timur menuju Adonara. Maka 1 minggu kemudian perahu-perahu yang berisi 700 tentara Meo beserta 7 perwira Belanda tiba di kampung Adonara. Ekspedisi 700 tentara Meo bersama 7 perwira Belanda ini di dalam sejarah dikenal sebagai salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang disebut pelayaran Hongihinga. Mereka kemudian berperang melawan orang-orang di kampung Libu Kaliba. Maka orang-orang Libu Kaliba pun kalah dan lari berhamburan. Setelah perdamaian dipulihkan, maka Laskar Meo ini kembali ke kampung Adonara untuk mohon pamit kembali ke Amphoang. Maka Raja Adonara beserta semua kerabatnya mengumpulkan semua barang yang bernilai seperti emas untuk diberikan kepada tentara Meo sebagai kompensasi atas pelayanan yang diberikan tentara Meo tersebut. Meskipun penggunaan pasukan dari Amphoang Timur ini adalah yang pertama dalam tindakan militer Belanda di Kepulauan Solor, namun ini bukanlah satu-satunya aktivitas militer pada masa itu. Pada bulan Desember 1856, pasukan dari Amphoang nyatanya membantu Raja Baranusa untuk menyerang kerajaan Blagar di Alor. Daerah Kalikur juga terbukti 2 kali membawa pasukan Amphoang ke wilayahnya. Dalam kesempatan kedua, pasukan Amphoang ini berangkat ke Lowotolok Lembata bersama dengan Residen Timor dan Raja Kambabegu di bulan September 1874. Di Lowotolok, pasukan ini memenggal 132 kepala, baik itu kepala pria, wanita maupun anak-anak. Kemudian pasukan ini melanjutkan perjalanan ke Kedang, di mana mereka juga melakukan kekejian serupa. Kekejian ini menyebabkan otoritas Hindia Belanda memecat Residen Timor yang bernama H.C. Hum secara tidak hormat dan melarang adanya penggunaan pasukan Amphoang oleh raja-raja lokal maupun pejabat residen. Setelah kematian Sengaji Begu pada tahun 1850, posisi beliau diganti oleh putranya yang bernama Pelang yang berkuasa hingga tahun 1857. Setelah itu, kedudukan Raja Adonara diberikan kepada saudara Pelang yang bernama Jo yang berkuasa dari tahun 1858 hingga tahun 1868, di mana Jo diceritakan menghilang tanpa bekas entah kemana. Posisi Raja Adonara setelah kepergian Jo diduduki oleh adik Jo yang bernama Kambabegu. Dia berkuasa dari tanggal 10 Mei 1869 hingga tahun 1893.
Sekali lagi, di masa kekuasaan Kambabegu inilah terjadi aksi campur tangan Belanda atas nama Raja Kambabegu terhadap wilayah Raja Watan Lema, yaitu Lowotolok dan Kedang. Juga pada tahun 1888, Belanda menjaga wilayah kekuasaan Kerajaan Adonara melawan seorang pemberontak bernama Bele Saraka dan orang-orang Witihama, di mana pasukan militer Belanda membom kampung itu hingga rata dengan tanah. Ketika mengunjungi kampung Adonara pada tanggal 16 Januari 1889, pejabat Belanda yang bernama Wisman menggambarkan Raja Kambabegu sebagai pribadi yang berperilaku sangat luhur. Setelah kematian Kambabegu pada tahun 1893, posisi Raja Adonara diduduki oleh anak tertua Kambabegu yang bernama Bapa Tuan. Sayangnya, masa pemerintahan Raja Bapa Tuan hanya bertahan 6 bulan karena kematiannya. Kedudukan Raja Adonara kemudian berpindah tangan kepada saudara Bapa Tuan yang bernama Arakiang Kamba. Ia merupakan Raja Adonara paling masyhur dan paling berkuasa di antara semua pendahulu maupun yang sesudahnya. Ia berkuasa dari tanggal 15 September 1893 hingga kematian beliau di tahun 1930. Ketika berkuasa, Arakiang Kamba memindahkan pusat kerajaan Adonara dari kampung Adonara ke Sagu. Barnes menggambarkan Sagu sebagai sebuah dusun kecil yang menjadi sarang penyebaran malaria pada waktu itu. Di masa pemerintahan Arakiang Kamba ini, dengan bantuan pasukan Belanda, Kerajaan Adonara berhasil memaksa wilayah Kalikur dan Kedang untuk bersatu di bawah bendera Kerajaan Adonara. Setelah Arakiang Kamba meninggal, sayangnya ia tidak meninggalkan seorang pewaris. Maka Kapitan Adonara yang bernama Begu, tetapi juga dikenal dengan nama Bapa Ana, diangkat oleh Belanda menjadi raja sementara. Namun kemudian ia ditangkap karena memicu peperangan di antara orang Paci dan orang Demon. Posisi Bapa Ana digantikan oleh Bapa Nur yang berkuasa hingga tahun 1947. Kemudian anak Bapa Ana yang bernama Bapa Kaya diangkat menjadi raja hingga bulan Desember 1951. Setelah itu, posisi Bapa Kaya diambil oleh seorang Kapitan Adonara yang bernama Muhammad Eke yang memegang posisi tersebut sampai adanya penyatuan seluruh daerah itu ke dalam sebuah wilayah administrasi baru, di mana wilayah Adonara, Solor dan Lembata digabungkan ke dalam Kabupaten Flores Timur. Ini adalah bagan silsilah Raja Kerajaan Adonara seperti yang Bapak Ibu dengar di dalam presentasi saya tadi, bahwa di posisi paling tinggi ada Raja Begu Ama yang dibunuh oleh orang Lowohoko. Raja Begu Ama ini memiliki 4 orang putra, yaitu Pelan, Jo, Kambabegu dan Kotakaya. Kambabegu memiliki 4 orang anak, yaitu Bapa Tuan, Arakiang Kamba, Begu yang juga disebut Bapa Ana, dan Eke. Setelah kematian Arakiang Kamba, maka posisi rajanya diambil alih oleh Begu atau Bapa Ana. Namun setelah Begu atau Bapa Ana ini meninggal, posisinya digantikan oleh Bapa Nur. Dan setelah Bapa Nur meninggal, posisinya digantikan oleh Bapa Kaya dan kemudian oleh Muhammad Eke. Demikianlah presentasi saya mengenai pembunuhan Raja Sengaji Begu sebagai titik awal dari keterlibatan Belanda di Kepulauan Solor. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman mendengarkan video ini. Sampai jumpa.